Terima kasih. Jadi saya Sofian Jimmy Yosadi SH sebagai advokat dan juga kuasa hukum dari Praja Jurgen Paat yang menggugat Rektor IPDN Jatinangor yang telah memberhentikannya. Jadi dalam beberapa kali sidang pembuktian terdapat fakta-fakta yang menunjukkan memang ada dua hal, bahwa satu prosedural, satu adalah perbuatan itu sendiri. Nah, prosedural itu justru dilanggar oleh IPDN. Jadi menurut peraturan Menteri Dalam Negeri, ketika seseorang praja itu melakukan kekerasan, dianggap kekerasan, dugaan kekerasan, itu proseduralnya harus dilakukan pemeriksaan awal, kronologis, berita acara, kemudian berdasarkan dari temuan-temuan itu nantinya akan mengarah kepada rapat-rapat itu termasuk rapat yang paling pokok adalah rapat dari yang dipimpin oleh rektor untuk memutuskan apakah diberhentikan atau tidak. Nah, ini ternyata dilanggar. Jadi pada tanggal 19 November itu 2021 justru Jurgen Paat ini belum diperiksa tapi sudah diberhentikan pada jam 4 sore. Sementara Jurgen Paat itu diperiksa nanti pada jam 6 sampai jam 8, kemudian jam 8 langsung diberhentikan, diadakan upacara berdasarkan SK Rektor. Nah, SK Rektor ini sudah keluar padahal dia belum diperiksa. Itu secara prosedur, maladministrasi. Ya, kami buktikan ternyata benar. Yang kedua, fakta-fakta dari kesaksian dan juga dokumen-dokumen menunjukkan dia tidak memukul. Jadi dia bahkan yang dianggap korban praja itu menyatakan dia mendorong dengan maksud memang untuk menyelamatkan lah istilahnya teman baiknya, walaupun mungkin ada beberapa hal yang direkayasa, tapi artinya kita telah membuktikan dalam persidangan itu. Bahkan juga dokter, jadi dokter ketika memeriksa itu, dokter dari IPDN menyatakan dalam kesaksian di persidangan bahwa para korban ini ketika akan diperiksa dia terlebih dahulu harus mewawancara. Nah, wawancara itu ketika memeriksa kepada satu praja yang dianggap korban, dia menyatakan dia menerima satu pukulan di dada dari seorang praja yang namanya Jordan Koho, bukan Jurgen Paat. Jurgen Paat itu hanya mendorong. Yang mengakibatkan ini periksa nyeri itu di dada yang akibat pukulan dari Jordan Koho. Sementara ulu hati yang dikatakan didorong oleh Jurgen tidak terdapat apa-apa. Bahkan saya bisa mengkonter balik di dalam kesaksian itu yang menyatakan bahwa Praja Immanuel Colombus yang dianggap sebagai korban ini berada bersama-sama dengan kami dan dia iyakan. Jadi di rumah orang tuanya di Tikala itulah ada papa mamanya, papanya seorang perwira polisi, mamanya pendeta, kemudian Jurgen Paat dengan dia ada Immanuel Colombus, kemudian kedua orang tua Jurgen Paat juga ada, papa mamanya yang pendeta, dan saya sendiri sebagai kuasa hukum. Dia memperagakan, dia menyatakan bahwa Jurgen tidak memukul, Jurgen hanya mendorong, kemudian tidak ada sesuatu. Tapi kalau pun nanti kita melihat ya fakta-fakta persidangan sudah demikian terang dan berderang. Jadi nanti kita menunggu pada tanggal 17 Juni nanti adalah putusan. Kami mengharapkan pada putusan itu tentu fakta-fakta ini seobjektif mungkin. Saya juga menyatakan dalam pernyataan terakhir di persidangan agar majelis hakim dengan arif bijaksana dapat melihat ini dan menjatuhkan putusan seadil-adilnya. Saya yakin jika Tuhan berkenan, maka gugatan saya akan diterima. Jurgen Paat akan kembali sebagai praja di IPDN Jatinangor. Itu yang tujuan utama kami menggugat. Dan nanti setelah putusan, saya akan menghadap gubernur dan saya nyatakan juga dalam persidangan bahwa Jurgen Paat ini adalah praja yang berprestasi. Papanya adalah pendeta, mantan dekan teologi yang bertugas di Jerman juga. Mamanya adalah guru, ya pendeta juga dan guru, dan sekarang bahkan sudah menjadi kepala sekolah SMA. Dia ini praja yang satu-satunya termuda juga waktu angkatannya, dan dia menguasai 3 bahasa termasuk Inggris dan Jerman. Jadi ini praja yang luar biasa dan pernah dikirim ke luar negeri pertukaran praja. Jadi sejak SMA juga demikian. Jadi dia adalah merupakan aset dari Provinsi Sulawesi Utara, calon birokrat ke depan yang sangat baik. Saya minta juga artinya kalau memang putusan ini memenangkan Jurgen, dan kami harap IPDN ini dapat menerimanya kembali, mendidiknya dengan lebih baik supaya dia ke depan menjadi seorang pejabat ataupun birokrat pamong yang baik. Dan saya yakin sebagaimana juga saya nyatakan di akhir persidangan pada pembuktian itu ada adagium hukum bahwa lebih baik melepaskan
1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Dan hakim serta para kuasa hukum juga terbuat meyakini itu. Itu dari saya. Terima kasih.